Ini yang dimaksud dengan kajian kritik teks. Ya. Untuk kita masuk ke kajian ini, tolong teman-teman ingat, ini kajian akademis. Kajian kritik teks sama sekali tidak mencampuri doktrin dan keyakinan kalian. Jadi benar-benar profesional gitu ya Pak ya? Anda mau Katolik kah? Ya. Mau aliran sesat kah? Mau ortodok kah? Apa orang karismatik? Ya. Itu nggak diurus. Oke. Ilmu kritik teks itu hanya membahas bukti yang ada, naskah ini dipelajari. Ya. Jadi apakah kamu aliran apa, nggak diurus. Ya. Jadi kritik teks ini fokusnya menganalisa teks-teks kuno apapun untuk melihat, mencari, menandai tentang kesalahan-kesalahan perbedaan teks, mungkin melakukan rekonstruksi naskah aslinya seperti apa. Nah, kalau untuk Alkitab itu sangat memungkinkan dibuat rekonstruksi teks aslinya. Karena Alkitab kita ini terlalu banyak manuskrip kuno yang ditemukan dan disimpan di berbagai museum dan biara. Ya. Ada yang tahu manuskrip Yunani kuno untuk Alkitab Perjanjian Baru berapa ribu? Ada 5.000 lebih? Hampir 6.000. Hampir 6.000. 5.865 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih, data terakhir itu 5.685. Hampir 6.000. Banyak sekali ya? Nggak 10, nggak ratusan, nggak 1.000, ribuan. Ya. Dengan banyaknya ribuan naskah yang ditemukan, andai kata naskah ini hurufnya kabur, di sini terbakar, di sini sobek, di sini hilang, di sini tidak lengkap. Karena kita punya ribuan naskah, kita bisa merekonstruksi. Saling cross check ya? Ya pasti. Ya. Salah satu fungsi kritik teks itu saling cross check. Ya. Naskah ini kurang lengkap. Oh, yang lengkap di sini. Oh, ini keliru tulisannya. Oh, yang betul yang ini. Ya. Kita bisa melakukan yang semacam ini karena punya hampir 6.000 naskah Yunani. Kalau Alkitab versi Latin, tahu? Vulgata? Dan kawan-kawannya, Ya. berapa jumlahnya? Kurang tahu. 11.000 lebih. Belum naskah Syria, Ya. belum naskah Koptik, Optik. belum naskah Armenia kuno, Ethiopia kuno. Ya. Total Alkitab yang disalin dalam berbagai bahasa kuno sekitar 22.000 naskah. Jadi kalau ada yang ngomong Alkitab palsu sudah dipalsukan, tolong sabar ya. Apa kau sudah baca? Kita punya data terlalu banyak. Iya. 22.000 yang terdokumentasi dan bisa diakses terbuka di internet. Iya. Yang kayak gini belum tentu dilakukan oleh agama lain. Agama lain. Ya. Klaimnya sempurna sih. Tapi faktanya datanya dibuka dan boleh diakses oleh siapapun, diteliti. Kok setahu saya sih masih belum seperti ini ya. Justru Alkitab yang sering dituduh dipalsukan justru sangat unggul dalam hal ini ya Pak ya. Kita tidak pernah takut dengan bukti. Iya. Malah bukti kita yang puluhan ribu terbuka di internet, Diakses siapa? boleh diakses siapapun, di mana disimpan, semua tercatat. Ini contohnya, A Bibliography of Greek New Testament Manuscript. Semua manuskrip dicatat. Mulai papirus nomor berapa dicatat, siapa yang meneliti, ada semua Lengkap ya. data-datanya. Jadi kalau kita kepingin tahu papirus nomor 1, papirus nomor 40, 60, 70, datanya semua ada di sini. Sudah dibuatkan katalog datanya, siapa saja yang sudah meneliti ini, terbuka. Naskah Yunani dalam huruf besar yang kuno-kuno, minuskul ada, majuskul ada. Naskah Yunani yang sudah menggunakan huruf kecil, minuskul ada. Semua ditulis. Bahkan saya punya ensiklopedia kritik teks, naskah nomor sekian
disimpan di mana, isinya apa. Naskah ini disimpan di mana, ditemukan di mana, isinya apa. Saya punya. Oke. Terbuka banget. Jadi kalau saya mau meneliti, saya tinggal lihat katalog. Iya. Dan saya pergi ke tempat-tempat penyimpanan. Nah, yang kayak begini saya belum temukan di kitab suci agama lain. Oke. Kita sangat terbuka. Iya. Nah, mengenai kritik teks, itu di dalam Kristen sudah dikerjakan oleh Origenes. Origenes mantan ketuanya sekolah Alexandria di abad ketiga. Dia yang pertama kali buat perbandingan teks yang namanya Hexapla. 6 lajur perjanjian lama, 1 naskah Ibrani, kemudian naskah Ibrani tapi yang ditulis dalam huruf Yunani. Ada yang versi Aquila, di samping sini perjanjian lama Yunani, bahasa Yunani. Ya. Ada itu di layar. Ada naskah Symmachus, Theodosian, dan 3 naskah Yunani yang tak disebutkan namanya. Di dalam salinan-salinan kodek itu ada catatan pinggir. Sudah ada koreksi yang dibuat oleh penyalin-penyalin. Dan yang kayak gini, ini mata kuliah di dalam dunia teologi. Ya. Kita Dipelajari secara terbuka, kritis. terbuka, bukunya saya punya banyak. Ya, oke, ya. Katalognya lo ada. Deh, yang agama lain apa berani buka kayak begini? Kalau ada saya tertarik mau beli. Manuskrip Quran nomor sekian di sini, ini di sini isinya apa? Saya tertarik beli itu. Oke. Tapi saya belum pernah menemukan buku semacam itu. Oke. Nah, yang kita mau bahas tentang ini contoh ya. Koma Ioanneum. Koma Ioanneum itu satu ayat di dalam perjanjian baru yang sering diserang oleh berbagai pihak. Ya. Beberapa dari mereka bilang, wow, Alkitab ditambahin begitu Pak tentang hal ini, Yohanes. Bahkan di dalam terjemahnya ND, terjemahnya orang Katolik, Arnoldus ND yang disebutkan di Flores, dia memberikan catatan kaki. Ini pasti tidak ada di dalam naskah asli, tambahan. Oke. Iya kan? Nah, lalu gimana ngejawab itu? Nah, ya ini yang dibahas di dalam kritik teks. Sekali lagi, semua doktrin keyakinan dibuangnya. Ya. Saya percaya Alkitab itu inerrasi, tidak ada kesalahan. Inabilitas Alkitab. Aku nggak ngurus doktrin. Simpan. Itu nggak berguna di dalam kritik teks. Ya. Kritik teks hanya fokus kepada data, fakta yang ditemukan. Nggak keyakinan nggak ada. Buang itu. Mengenai ayat ini betul. 1 Yohanes pasal 1 Yohanes 5 ayat 7 itu ada 2 versi. Versi panjang yang diberi tanda kurung. Di dalam surga Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ini versi panjang. Diberi tanda kurung artinya ayat ini punya 2 versi. Ada manuskrip-manuskrip kuno yang tidak ada ayat ini, tapi ada manuskrip-manuskrip kuno yang menggunakan ayat ini. Karena kejujuran orang Kristen, manuskrip-manuskrip kuno itu punya 2 versi, dikasih tanda kurung. Kurungnya tidak pernah kita buka. Kita nggak pernah menghilangkan tanda kurung supaya teropinikan ini naskah asli, enggak. Perbedaan naskah kita kasih tanda. Ini kejujuran orang Kristen. Jadi kita jujur ya, membuka apa adanya gitu Ya. Pak ya. Oke. Naskah ini kalau menggunakan teks Yunani baru ada di abad ke-13 ke atas. Jadi dari abad pertama 2, 3, 4 sampai abad 13 tidak ada. 13 ke atas baru ada. Ini diakui. Menariknya, kritik teks tidak hanya berpatokan kepada satu naskah. Apapun naskah kuno untuk Alkitab, entah bahasa Latin, entah bahasa Aramaik, bahasa Ethiopia kuno, bahasa Armenia, semua dikumpulkan. Kita nggak berpatokan satu bahasa, satu zaman, enggak. Ya. Ini kajian naskah kuno. Untuk buku yang sama, semua buku kuno tentang ini dipakai semua. Ini kritik teks. Saudara tahu, 1 Yohanes 5 ayat 7, versi yang panjang, yang ada kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, itu ada di naskah-naskah Alkitab kuno, Latin, Ethiopia, Koptik, Armenia, Syria. Sebelum abad 13.
Berarti tidak ditambah dong. Sabar. Oke. Kecepatan ya, menyimpulkan ya. Oke. Dan bukan hanya manuskrip mushaf Alkitab kuno dalam berbagai bahasa mencatat ayat itu, tapi ayat ini sudah dikutip oleh bapak-bapak gereja, uskup-uskup kuno. Artinya ini sudah dikhotbahkan di mana-mana. Iya. Nah, saya sudah buat buku mengkaji masalah ini. Buku saya itu berjudul mencermati problematika dan dinamika dialog Tritunggal Gereja Timur dengan Muslim di Timur Tengah pada abad 7 sampai 14. Jadi saya membuat suatu buku tulisan yang menampilkan data-data perdebatan pendeta-pendeta abad 7 sampai 14 yang berdebat dengan Muslim itu apa aja Iya. tentang Tritunggal. Karena perdebatannya hanya terjadi di Timur Tengah, di Irak dan di Syria dan sekitarnya, maka saya bilang di Timur Tengah abad 7 sampai 14. Di dalam satu bagian bab buku ini, saya menyinggung masalah koma Yohanium, koma Yohanes. Ini, saya berikan catatan. Di dalam Novum Testamentum atau UBS, naskah panjang ini ada di manuskrip Yunani nomor 221, 2318, nomor 61, nomor 629, 6188, 429, 629, 3636, 918, dan berbagai varian minor. Ditulis semua. Kalau punya UBS yang sekarang tuh edisi 5 atau Novum Testamentum edisi 28, naskah-naskah yang mencantumkan ini ditulis semua daftarnya. Kita terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang nggak ada ya bilang nggak ada. Tapi kalau ada variannya kita tulis datanya ada di sini. Oke. Ini naskah-naskah Yunani. Masalahnya di naskah-naskah Latin itu sudah ada sejak zaman Vulgata. Iya. Vulgata itu abad keempat ke atas. Kodeks Latin yang memuat ayat ini namanya Codex Fulgentinus. Itu tahun 515. Saya lupa tahun 500-an. Tapi di dalam Novum Testamentum ada kode IT. Artinya IT itu artinya Itala. Itala itu Old Latin. Naskah Alkitab sebelum Vulgata, sebelum abad keempat, Old Latin sudah memuat ayat ini. Sudah memuat ayat yang ada persi panjangnya ya Pak? Iya, dikasih catatan. Ini muncul di IT, Itala. Oke. Jadi di Vulgata ada Vulgata Clementine, termasuk IT, manuskrip Old Latin, yang kemungkinan abad 2, abad ketiga. Dan sumber-sumber yang lain, naskah manuskrip Armenia kuno, bahkan bacaan liturgi di Athena di abad 9 kalau nggak salah, itu ditemukan ayat ini. Artinya ayat ini pun sudah dibacakan di gereja-gereja Yunani di Athena. Sekalipun itu bukan Alkitab, ini hanya leksionari di dalam ibadah. Oke. Lah, menarik nggak? Liturgi ibadah mencantumkan ayat ini. Artinya ayat ini ada di dalam naskah Yunani kuno yang mungkin hilang. Iya. Kalau nggak ada ayatnya ya ngapain gereja Yunani Perhatikan di mencatat di dalam liturginya? Oke, iya, betul. Ini lihat lagi. Nah, yang menarik, di dalam buku saya berikan data, ada banyak bapak-bapak gereja dan orang Kristen kuno yang mengutip ayat ini. Cyprianus itu uskup Tunisia. Pseudo Cyprianus, Priscilan, Sepeculum Farimandum, Vigilius, dan Fulgentius. Bapak-bapak gereja kuno sudah banyak yang mengutip ini. Uskup-uskup, artinya apa? Ini sudah hal yang biasa dikhotbahkan di gereja-gereja kuno. Gereja mula-mula begitu ya Pak ya? Kenapa ya? Yang menarik, saya kasih data yang terbaru lagi. Yerome di dalam bukunya pengantar surat-surat kanonik. Jerome di sini yang menerjemahkan Vulgata ya Pak? Oke, ya. Dia memberikan catatan gini. Dia marah karena kata Bapa, Firman, dan Roh Kudus hilang di dalam sinario Yunani. Dia menuduh penghilangan kata ini
dikerjakan oleh penyalin-penyalin yang tidak beriman, yang tidak setia. Dia marah. Kemarahannya Yerumi menandakan apa? Dia tahu ini ada aslinya, ada, cuma di dalam salinan yang ini hilang. Dia marah. Oke. Yerumi tahu itu pernah ada di dalam salinan Yunani, tapi entah kenapa salinan-salinan Yunani yang lain itu nggak ada. Frasa itu hilang. Ini saya temukan di dalam YouTube. Just as this as properly understood, dan sebagaimana yang telah lumrah dipahami, terjemahan yang benar, yang terjemahan orang-orang beriman, yang diterjemahkan, ditafsirkan oleh orang-orang berbahasa Latin, tidak meninggalkan kebimbangan buat pembaca. Mana ya? Where we read the unity of, di mana kita membaca kesatuan Trinitas ditempatkan pada surat pertama Yohanes, yang banyak kesalahan telah ada gara-gara tangan dari unfaithful translator, penyalin yang nggak beriman, contrary to the truth of it, yang melawan iman yang benar, who have kept just the 3 words, yang hanya mengabadikan 3 kata, air, darah, dan roh. And this edition omitting mention, dan pada edisi ini menghilangkan kalimat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ketiganya adalah 1. Yeremia udah marah-marah. Yang menghilangkan frase Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya 1, itu adalah penyalin yang tidak beriman, yang melawan iman yang sesungguhnya. Berarti kita tegaskan Jerome ini penerjemah Alkitab bahasa Latin ya Pak, hidup di abad ketiga-4. Iya. Bahkan dia sendiri pun marah karena Johannes Koma ini tidak ada di dalam Naskah-naskah Yunani. naskah Yunani. Padahal dia pun percaya bahwa itu sudah ada sebelumnya. Kalau dia nggak tahu, nggak mungkin dia marah-marah. Oh iya, betul. Kalau dia nggak tahu ini ada di dalam naskah aslinya, yang hilang di berbagai salinan, dia nggak mungkin marah-marah. Iya. Apalagi Cyprianus kan tahun 250-an. Satu abad sebelumnya Yerumi. Dia ngutip 3-4 kali ayat itu di dalam buku-bukunya. Oke. Nah, jadi artinya apa? Di dalam Codex Fuldensis abad ke-6, Itala, manuskrip Old Latin sebelum zamannya Vulgata itu ada. Manuskrip Syria kuno, Armenia kuno, Koptik kuno, Etiap kuno, Ethiopia kuno, Armenia kuno, dan semua bapak-bapak gereja sampai abad kedua semua mencatat hal ini. Oke. Ini artinya apa? Tidak ada pemalsuan seperti yang ditulis oleh Arnoldus Ende. Arnoldus Ende, Cyprianus itu bapak gereja Latin ya. Arnoldus Ende, Yerome itu bapak gerejamu ya. Iya. Mungkin waktu kamu hidup, kamu ngerti bahasa Yunani, tapi kamu kurang baca tulisan bapak-bapak gerejamu. Oke, jadi teman-teman, dari penjelasan Pak Gracia Pelo tadi mungkin agak susah untuk dipahami karena ada istilah-istilah yang tidak familiar. Tapi ini membuktikan bahwa Alkitab ini ternyata jujur sekali ya Pak. Kristen terbuka dan jujur. Sangat terbuka dengan jujur dengan data-data yang bisa di cross check masing-masing untuk membuktikan bahwa Alkitab itu tidak dipalsukan. Tidak. Bahkan hanya Alkitab yang berani untuk menampilkan secara publik tentang naskah-naskah yang bisa dikaji oleh semua orang. Nah, ini membuktikan bahwa kekristenan itu memang terbuka dengan kritik, yang membuktikan Kristen memang percaya diri dengan Alkitabnya. Ya, itu juga membuat orang-orang yang menuduh bahwa kitab kita sudah dipalsukan sebenarnya hanya klaim tanpa dasar ya Pak ya. Itu orang yang kurang baca. Saya tambahkan sedikit. Ya. Pemerintah Israel membuka kesempatan kepada semua orang tanpa memandang ras dan agama. Asal kamu bisa bahasa Ibrani, silakan ajukan lamaran untuk menjadi peneliti naskah Qumran. Pemerintah Israel akan memberikan kamu gaji, tempat tinggal. Jadi kamu meneliti, kamu digaji pemerintah Israel. Ya. Syaratnya kamu tulisan fasih, Paleo Ibrani kuno kamu hafal, paham.
mengenai koma Yohanes, ini bukan pemalsuan, tapi pemulihan naskah yang sempat hilang di manuskrip Yunani. Ya, karena Yerome juga sempat marah karena itu tidak pernah ada. Sebelum Yerumi, Oh. Cyprianus sudah mengutip. Oke. Jadi teman-teman, ini membuktikan bahwa Alkitab kekristenan itu tidak pernah dipalsukan. Tuduhan orang-orang yang mengatakan Alkitab sudah dipalsukan adalah orang-orang yang nggak belajar betapa kayanya, betapa lengkapnya data-data Alkitab yang memang digunakan menjadi dasar sampai kita memegang Alkitab yang penuh pada hari ini. Penjelasan Pak Gracia tadi membuktikan bahwa Alkitab dengan manuskrip yang begitu banyak dalam berbahasa Yunani, bahasa Ibrani, dan lain sebagainya, itu membuktikan kepada kita bahwa Alkitab itu memang sangat kaya dan saling meng-cross-check antara kodeks dan juga manuskrip-manuskripnya. Sehingga orang yang mengatakan, oh ini dipalsukan, ini tidak benar, ini tidak ada, itu bisa dibuktikan dengan data itu sendiri, sesuai dengan prinsip kritik teks, kita tidak boleh bawa doktrin dan lain sebagainya. Jadi memang keunggulan kekristenan itu yang membuat kita yakin dengan isinya adalah dia terbuka, dia jujur. Sedangkan orang-orang yang selalu menuduh Alkitab dipalsukan, mereka sama sekali tidak bisa berani jujur seperti kita. Kalau kita minta seperti orang Kristen, coba kamu tunjukkan kodeks-kodeks atau kritik teks kitab sucimu seperti punya kami, mungkin mereka tidak bisa tunjukkan. Jadi kita tidak perlu minder dengan tuduhan-tuduhan orang yang mengatakan Alkitab dipalsukan, karena ternyata hanya Alkitab kita yang paling sempurna dan berdiri secara independen yang bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dipelajari siapapun secara terbuka. Tidak ada yang tutup-tutupi, karena kebenaran itu bagaimanapun tetap benar, bagaimanapun orang berusaha mempersalahkannya. Thank you for the happiest year of my life.